Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kita coba sekali lagi ya. Yang kompak ya, yang kompak. Siap. Kita mulai ya. Gimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Semangat, tetap semangat dalam belajar ya, meskipun dalam kondisi pandemi ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, alangkah baik kita berdoa ya. Oke, silakan sama KM-nya pimpin dulu ya untuk berdoa untuk memimpin teman-teman. Silakan KM. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita doakan, apa yang kita proses dan pembelajaran hari ini, semoga senantiasa dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen dulu ya, mengabsen dulu siapa yang hadir, siapa yang enggak masuk ya. Yang pertama ada Ahmad hadir. Oh iya, hadir ya, Ahmad ya hadir ya. Terus ada Salwa, hadir Salwa? Hadir ya? Iya, hadir. Terus ada Sapitri, hadir ya? Ya. Ada Nurul, hadir. Ada Wasito, hadir? Iya, hadir. Ya, yang terakhir ada Dapa, hadir. Oh iya, hadir ya. Berarti semuanya hadir ya, gak ada yang sakit, gak ada yang apa ya, berarti semuanya hadir. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kan Bapak sudah mengabsen nih, sudah mengabsen. Coba duduknya dirapikan dulu, duduknya dirapikan. Nah, coba yang di bawahnya yang ada sampahnya dipungut dulu ya, dibuang dulu ke tempat sampahnya. Coba, ayo, bangkunya luruskan dulu. Laki-laki yang bajunya belum rapi dimasukkan bajunya, perempuan yang hidungnya belum rapi dirapikan ya, biar kita nanti belajarnya enak, belajar nyaman dan rapi kelihatannya. Semangat, semangat ya. Nah, sudah? Oke, silakan bersihkan. Nah, kan kalau sudah bersih, sudah rapi, sudah dibereskan bangkunya kan enak belajar ya. Nah, sebelum ke pembelajaran seperti biasa, Bapak akan kasih dulu ice breaking ya, ice breaking biar kita nambah semangat. Masih ingat gak tepuk semangat? Masih ingat gak tepuk senyumnya? Masih ingat? Nah, ada yang masih ingat ya, masalah lupa lagi. Kita coba lagi ya, tepuk senyum yang pertemuan kemarin Bapak ajarkan ya. Kita coba ya, tepuk senyum. Ibadah paling murah adalah senyum tinggal. Masih bisa gak? Nah, kita coba ya sekali lagi. Siap. 1, 2, 3. Tepuk senyum. Ibadah paling murah adalah senyum tinggal. Itu kan kelihatan tuh giginya udah bersih ya, berarti udah siap belajar. Nah, kita hari ini akan belajar tentang tema 3 tentang peduli makhluk hidup, subtema 2 dan pembelajaran. Nah, sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak ingin mengulangi dulu materi yang pertemuan kemarin. Coba ada yang masih ingat gak? Siapa yang di sini masih ingat materi kemarin? Nah, coba silakan Bapak. Apa? Ya, coba sampaikan. Ya. Ya, ada lagi gak? Ada lagi yang ingin mencoba menyampaikan materi yang kemarin? Oke, silakan dulu. Ya. Ya. Nah, Bapak simpulkan ya dari teman-teman tadi dari saudara Dapa dan Nurul itu betul ya. Kemarin kita belajar tentang cita-cita. Jadi setiap orang itu harus mempunyai cita-cita. Ada yang cita-cita jadi pilot, ada jadi guru, ada jadi presiden, pengusaha dan yang lainnya. Nah, itulah cita-cita. Jadi kita harus punya cita-cita. Nah, di sini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Nah, sebelum ke materi, Bapak akan sampaikan apa itu tujuan pembelajaran hari ini ya. Pertama,
melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi fungsi bagian-bagian hewan dengan benar. Nah, kedua, melalui kegiatan penugasan, siswa mampu membuat laporan hasil pengamatan tentang bagian-bagian hewan yang baik. Nah, di tema 3 ini kita akan belajar mengenal bagian-bagian pada hewan ya. Mengenal pada bagian-bagian hewan. Nah, anak-anak, tadi kan sudah disampaikan oleh Bapak. Nah, sekarang coba dikeluarkan alat tulisnya, buku tulisnya, dan buku paketnya. Silakan dibuka ya. Nah, sekarang belajar kita di halaman 23. 23, tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Sudah dibuka? Nah, kan kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh pada hewan burung. Nah, coba Bapak ingin tanya nih. Siapa yang di dekat rumahnya yang merawat hewannya? Binatang. Ah, silakan. Coba Ahmad. Ya. Oh, pelihara burung ya. Nah, oh ayahnya pelihara burung. Coba ada lagi dari perempuannya ada nggak? Coba perempuan. Nurul, oh ya silakan Nurul. Ya. Oh Nurul ternyata ayah dan ibunya itu merawat ayam ya, merawat ayam. Nah, di lingkungan sekitar kita terkadang ada hewan ya. Ada hewan apa saja coba? Ada ayam, ada burung, terus ada katak, ada apa lagi? Semut. Nah, semut. Terus apa lagi? Ada hewan yang tinggi apa? Oh, itu harimau ya, harimau. Siapa lagi? Nah, banyak ya hewan yang tinggal di darat, ada yang tinggal di air. Coba yang tinggal di darat apa aja? Kucing ya, kucing. Kalau di air ikan ya. Nah, ikan. Itu contoh dari hewan yang tinggal di darat dan di air. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bagian-bagian tubuh pada hewan. Nah, salah satunya kita akan belajar tentang bagian-bagian pada hewan burung. Nah, burung ya. Pernah lihat burung? Pernah ya? Pernah. Coba Ahmad, burung apa aja yang Ahmad ketahui? Apa aja? Ya, ada burung merpati, burung apa lagi? Burung elang, burung garuda, ya, apalagi? Dan yang lainnya. Betul ya, tadi yang disampaikan Ahmad, banyak jenis burung. Bapak akan terang sekarang ya. Nah, di sini Bapak ada sebuah gambar nih. Gambar nanti diamati ya. Kita bersama-sama diamati, kita akan belajar bersama-sama. Ini namanya burung apa? Terlihat ya? Warnanya putih. Warnanya putih ini burung merpati, burung merpati. Ada yang merawat burung merpati? Ada? Oh iya, ada ya. Nah, Bapak akan jelaskan nih. Ada bagian-bagian tubuh yang ada pada burung merpati ya, burung merpati. Pertama di sini ada apa? Nah, di sini ada paruh. Nah, ini ya. Saya tanda Bapak ya. Ini namanya paruh ya. Ini paruh. Paruh ya. Paruh itu buat apa fungsinya? Fungsinya ya buat burung itu untuk memakan makanannya paruh ini ya. Selanjutnya apa lagi coba? Apalagi? Sayap ya. Nah, ini. Nih. Sayap ya. Ada sayap. Siapa lagi? Apalagi? Mata. Nah, ini ya. Mata. Terus apa lagi? Ekor ya. Nah, ini ekor ya, ekor. Ini ekor ya. Ekor. Ada lagi? Kaki ya. Nah, kaki atau cakar ya. Cakar. Kaki atau cakar. Ini cakar ya. Cakar. Nah, inilah bagian-bagian tubuh pada hewan burung. Pertama ada apa? Ada paruh, ada mata, ada sayap, ada ekor,
dan ada cakar. Jadi semuanya ada 5 ya. Ada 5 bagian tubuh pada hewan burung merpati. Burung merpati ya. Nah, di sini kan dijelaskan bahwasanya bagian-bagian pada hewan burung merpati itu ada 5. Coba sebutkan Ahmad. Ya. Ya, betul ya. Ada 5 ya. Ada 5. Ada paruh, mata, sayap, ekor, dan cakar. Nah, Bapak di sini ada contoh dari berbagai macam paruh dari burung ya. Ini Bapak coba dulu ya. Ini coba dulu. Kita copot dulu ya. Kita copot nih, dihapus dulu ya. Udah ditulis ya, udah ditulis. Nah, di sini ada. Nah, di sini ada beberapa macam paruh burung. Coba yang pertama ini paruh burung apa ini? Burung elang ya. Burung elang. Jadi paruhnya itu ke bawah. Karena elang itu suka makan makanan itu daging, ya, makan makanan itu daging. Yang kedua ada burung pipit. Tuh, kenapa Pak beda paruhnya? Beda karena burung pipit itu memakannya biji-bijian, biji jagung, dan biji yang lainnya, entah padi dan sebagainya. Jadi beda-beda paruhnya itu. Kedua ada paruh burung bango. Nah, burung bango ini memakan ikan. Memakannya itu ikan yang ada di air pemakan itu. Bisa juga memakan makanan yang memang yang sudah disediakan oleh manusia. Nah, yang terakhir ada paruh bebek. Nah, paruhnya beda-beda ya. Dari mulai elang, burung pipit, bango, dan bebek. Di setiap burung itu mempunyai paruh yang berbeda-beda. Kalau tadi burung merpati itu biji-bijian sama dengan burung pipit. Burung elang itu pemakan daging-daging, ada yang pemakan ikan, sayuran. Jadi setiap burung itu berbeda-beda dan memakan makanannya pun berbeda-beda. Nah, selanjutnya ini udah paham ya? Udah paham? Nah, alhamdulillah sudah paham ya. Nah, selanjutnya Bapak akan kasih gambar lagi nih. Kasih gambar lagi. Selanjutnya Bapak akan kasih gambar tentang dari macam-macam ya, dari macam-macam cakar, dari macam-macam cakar atau kaki. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada cakar ataupun kaki dari berbagai macam burung. Pertama, burung apa ini? Burung Raja Wali atau sama dengan elang tuh. Dari cakarnya pun berbeda-beda ya. Ininya pun agak ganas ini juga. Kukunya pun terlihat. Kedua ada burung elang. Elang berbeda ya, kakinya berbeda ya. Terus ada ayam. Tuh, ayam itu lebih kukunya itu tidak tajam ya. Terus ada bebek. Bebek itu bersatu yang menyatu kulitnya itu. Terus ada pelatuk. Beda ya. Dari setiap burung itu mempunyai cakar berbeda-beda. Pak, kenapa ini berbeda-beda? Karena dari segi makanannya pun berbeda. Maka dalam kehidupannya pun setiap burung itu mungkin berbeda-beda. Dari mulai burung Raja Wali, elang, ayam, bebek, pelatuk. Coba dulu sebutkan macam-macam cakar ini. Coba. Ya betul ya. Jadi ada 5 macam ya. Tadi ada mulai paruh. Sekarang mulai tentang macam-macam cakar ataupun kaki dari burung. Stop. Nah, selanjutnya di sini Bapak sudah membuat tabel ya. Tabel. Ini ada jenis bagian pada hewan burung. Kedua, fungsinya. Nah, pertama Bapak akan jelaskan. Kan tadi sudah melihat nih anak-anak dari mulai gambar jenis paruh, terus sama jenis macam-macam cakar ya. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan ke 5 bagian tubuh pada hewan burung. Pertama, paruh. Nah, paruh itu fungsinya untuk mencari makan. Jadi paruh itu seperti kita manusia kan, kalau cari makannya menggunakan apa? Mulut ya. Nah, kalau burung ataupun hewan itu menggunakan
paruhnya, paruh ya, entah mau biji-bijian, daging, terus ikan dan yang lainnya. Kedua itu ada mata. Nah, mata itu digunakan untuk melihat benda di sekitar. Jadi ketika terbang, burung itu terbang melihat benda di sekitarnya. Kan kalau kita manusia kan nggak bisa terbang selain naik pesawat. Nah, oh ya silakan Ahmad, kenapa pesawat sama kayak burung? Nah, kalau melihat dari sejarahnya itu pesawat itu sama seperti burung. Jadi manusia itu ingin terbang, tetapi manusia tidak bisa terbang, tapi menggunakan alat, yaitu alatnya pesawat seperti burung, kan ada sayapnya. Pesawat itu bukan sama seperti burung. Nah, ketiga ada apa? Ada sayap ya. Nah, sayap itu fungsinya untuk apa? Untuk terbang. Jadi kalau tidak punya sayap nggak bisa terbang, ya nggak bisa terbang. Nah, keempat ada ekor. Ekor itu, nah ini ya, ekor itu untuk menjaga keseimbangan. Jadi kalau tidak ada ekor, burung nggak bisa seimbang ketika terbang, mau belok kiri, ke kanan, melenceng dan akhirnya jatuh. Jadi kalau ada ekor itu seimbang, jadi burung itu seimbang terbangnya itu. Kenapa bisa kuat lama di atas? Karena ada ekornya yang bisa menyeimbangkannya. Nah, terakhir ada cakar. Nah, cakar itu ialah untuk mencengkeram mangsanya. Nah, Bapak akan contohkan ada burung elang. Di burung elang itu kalau terbang ke atas, di bawahnya ada anak ayam atau anak itik ya. Nah, pasti menggunakan matanya itu melihat ke bawah dan langsung mencengkeram anak ayam. Anak ayamnya itu yang ditinggalkan oleh ibu ayamnya. Jadi menjadi makanannya. Maka cakar itu bisa digunakan untuk mencari mangsanya atau mencari makanannya. Ya. Nah, selanjutnya kan tadi Bapak sudah sampaikan ya materi tentang bagian-bagian tubuh pada hewan burung. Nah, sekarang Bapak akan ngasih soal kita kerjakan bersama-sama ya. Menjodohkan nih. Kan di sini sudah ada bagian-bagian tubuhnya. Ini fungsinya. Nah, coba dari Ahmad. Yang pertama sayap. Nah, sayap itu fungsinya apa? Ayo, sayap itu fungsinya apa? Untuk terbang ya, untuk terbang ke sini Pak ya, terbang. Betul ya. Nah, selanjutnya ekor. Silakan dulu. Ekor itu fungsinya apa? Ekor itu untuk menjaga keseimbangan ya. Tuh. Ekor itu menjaga keseimbangan. Nah, selanjutnya paruh. Silakan dapat. Untuk apa? Paruh itu fungsinya buat apa? Untuk mencari makanan, betul ya, mencari makanan di sini. Selanjutnya cakar. Coba wasito. Nah, buat apa wasito? Untuk mencengkeram. Oh ya betul, untuk mencengkeram mangsanya ya. Di sini lurus ya. Terakhir mata. Mata itu untuk melihat benda ya, betul. Nah, alhamdulillah berarti semuanya anak-anak pada pintar ya, udah paham ya apa yang Bapak jelaskan dari mulai bagian-bagian pada burung dan fungsinya ya. Jadi kita harus tahu apa saja bagian-bagian dari hewan burung serta fungsinya biar nanti kita bisa mengetahui dan bisa melihat dari burung yang jelas. Stop deh. Nah, anak-anak karena tadi sudah memahami tentang materi bagian-bagian pada hewan burung. Nah, selanjutnya Bapak akan kasih tugas di halaman 25 di buku paket ya, dibuka. Nah, halaman 25 di sana ada soal, nanti dikerjakan halaman 25, dikumpulkan nanti pada hari Kamis ya. Nanti pada pembelajaran Bapak dikumpulkan dan kita akan bahas bersama-sama tentang mencari bagian-bagian pada hewan yang ada di buku ya. Nah, untuk selanjutnya sebelum ke materi selanjutnya Bapak akan simpulkan dulu. Nah, pada dasarnya yang kita pelajari pada tema 3, subtema 2 pembelajaran 3 itu tentang bagian-bagian pada burung ya, pada burung yang termasuk pada makhluk hidup, salah satunya tentang hewan. Maka kita sebagai
manusia harus menjaga hewan yang ada di lingkungan sekitar, entah itu ayam, entah itu kucing, entah itu kambing, semut dan lain-lain. Kita harus menjaga, jangan sampai kita melukainya. Kita harus menjaga dia. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pahlawan ya, pahlawanku. Tetap semangat, jaga kesehatan ya, semangat belajarnya. Nah, sebelum diakhiri seperti biasa, masih ingat tepuk senyumnya yang tadi? Nah, kita coba ya. Sekali lagi, tepuk senyum. Ibadah paling murah adalah senyum. Nah, alhamdulillah, sebelum menutup, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Mohon maaf bila kata kesalahan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.